Sahabat Kuku TV, saya ada di daerah Transmigrasi, tepatnya di Desa Mukti Jaya, Kecamatan apa Pak Man? Kecamatan Moratlang, Kecamatan Moratlang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, saya bersama Bapak Nyoman Yurjane, adalah salah seorang transmigran asal Desa Kuku, Kecamatan Marga, Tabanan. Nah, saya ingin ngobrol dengan Pak Man. Gimana riwayat transmigrasi kemarin Pak Man? Berangkat tahun berapa dan berapa orang waktu itu? Mungkin bisa diceritakan Pak Man. Kalau mulai berangkatnya, kalau dari Bali tanggal 12 bulan 7 sampai dan transito di Denpasar, di apa namanya itu, di Abian Timul. Itu tahun berapa Pak Man? Tahun 1979. Oh, jadi berangkat pada tahun 1979. Jadi dikumpulkan di Abian Timul, Denpasar. Ya. Itu dikumpulkan berapa hari di sana baru berangkat? Dikumpulkan selama 3 hari. Dikumpulkan selama 3 hari. Iya, dikasih ceramah di sana. Nah, waktu itu Pak Man sudah ngajak keluarga ke sana? Sudah. Waktu dikumpulkan di Denpasar? Ya, lima orang. Waktu itu. Pak Man, istri, anak dua, dan keponakan lagi 1. Ya, keponakan. Maka jadi 5. Nah, waktu di Denpasar dikumpulkan itu ya, dapat penginapan? Dapat di asramakan di sana ya. Di asramakan. Diberi pelatihan. Ya, pelatihan di sana. Setelah 3 hari di Denpasar dapat pelatihan, langsung berangkat ke sini. Diberangkatkan ke Palembang. Palembang. Itu naik apa kemarin? Naik kapal laut pada waktu itu. Naik kapal laut langsung? Ya. Tidak bus? Tidak, kapal laut. Berarti naik di Pelabuhan Benua? Ya. Setelah itu sampai 3 hari 3 malam di laut. 3 hari 3 malam di laut. Sudah itu. Berarti kan turunnya di Merak? Sudah, langsung saat di Palembang sudah masuk Palembang. Ada kapal laut masuk Palembang? Ada. Berarti masuk sungai? Ya, masuk sungai. Kapal lautnya masuk sungai? Ya, kapal laut masuk sungai. Langsung di sana di situ lagi 1 hari. Di Palembang? Ya. 1 hari lagi? Ya. Terakhir sampai di sini tanggal 17 bulan 7 tahun 79. Sampai di tempat yang sekarang? Ya, itulah. 17 bulan Juli. Bulan 7 tahun 79. Ya, pakai perahu pada waktu itu. Nyebrang di Sungai Musi. Ya, langsung pakai perahu. Nah, apa bayangan Pak Man waktu itu? Apakah sudah tahu lokasi yang akan dituju? Atau diberi gambaran oleh panitia pelaksana bahwa nanti di Sumatera tempatnya seperti ini apa disampaikan? Ya. Nah, ya, jadi pada waktu itu turun di sini di depan di proyek namanya itu. Langsung kelihatan rumahnya rata tuh, bagus kelihatannya rumahnya itu putih itu panggung. Rumah panggung. Ya. Rumah kayu. Ya, tapi jalan masih serut pada waktu itu karena rumputnya tinggi sudah. Tapi di samping rumah itu belukar tuh, memang ditebang tapi tidak belukar dan naik kayu-kayu lagi. Belukar. Artinya di tempat tinggal yang sudah dibagikan oleh pemerintah itu sudah disiapkan rumah panggung. Ya, panggung. Tetapi semak belukar ya, tumbuh liar ya. Ya, Nah, waktu itu
kaget nggak? Enggak, memang saya senang. Oh memang Senang senang. benar itu. Ah, Memang dari rumah senang, seperti pengantin rasanya. Kalau sudah berangkat, wah senang sekali. senang. Memang senang, memang tujuan kita kan. Nah untuk beradaptasi itu gimana Pak Man kemarin? Wah, memang pokoknya senang, pokoknya kalau umpamanya sampai lebih dari separuh teman-teman itu balik, umpamanya tidak kuat di sini saya baru balik. Kalau tidak gitu udah balik, Tetap kan bertahan. tetap bertahan. Kalau masih setengah, itu berapa orang rombongan kemarin? Berapa itu- kepala keluarga itu Pak? 90 kakak. 90 kakak. 90 kakak memang tujuannya kan kita merubah hidup maunya. Ya, mengubah nasib ya. Nah, Karena di Bali Pak Man kan tidak punya kebun, Ya. tidak punya sawah, ya kan? punya sawah itu bagaimana nasib anak-anak. Nah, Memang nah. kalau di Bali itu kan kita kaum buruh. Jadi kalau anak-anak apa bisa seperti kita nanti untuk kelanjutannya itu. Memang Ya. Nah, rumah panggung itu satu rumah Pak Man waktu itu dikasih. Kalau kita di Bali kan selain punya rumah untuk tempat tidur kan, memang dapur Ada di dapur. ada emper di dapur langsung di sana di dapur. jadi satu. ya langsung di panggung. Tidak takut terbakar waktu itu Ya, barangkali. kita bisa ya, Atau pernah nggak ada kejadian kebakaran waktu itu? pada waktu itu memang ada beberapa itu entah bagaimana. Baru ini aja ada gudang kebakaran, gudang selip. Nah, maksud saya waktu Memang masih sudah lama kuno tuh. itu ya. Belum, Itu kan masih waktu lampu templok ya. Ya belum ada. Tidak ada ya, tapi kita waspada ya. Ya waspada. Nah, belukar. Itu sawah sudah ada waktu itu, Pak Man. Kasih tebangan 1 hektar per sawah itu ditebang 1 hektar, 1 hektar masih hutan. Kita membersihkan itu. Memang 1 belukar hektar semua. sudah 1 hektar sudah berupa sawah. Ya ini tebang aja sama. Oh, kayu-kayunya udah ditebang. Ya cuman ya karena hutan kan tidak ditebang, tapi yang 1 hektar masih hutan. Satu hutan masih 1 hektar masih hutan. Terus Pak Man tebang Ya bersih-bersihan itu ya dibakar-bakar. Pertama kan yang itu lahan yang pertama itu yang kita anu. Nah, pertanyaan saya Pak Man, waktu datang ke sini di Desa Mukti Jaya ini kan sawah belum siap. Nah, kita kan jaminan itu 1 bulan itu ada beras. Hanya 1 bulan dikasih jaminan. Udah 2 tahun. Oh 2 tahun. Nah, oke, sudah dapat jaminan waktu itu ya beras, sayur, lauk, ya kan Ya, seperti pokoknya itu ya, garam, sembakonya nasi, aman. minyak itu aman itu sudah. Nah, setelah merabas hutan, membuat sawah, berapa tahun kemudian baru bisa menikmati panen? Jadi menurut orang yang pada waktu itu, kalau memang orangnya rajin, kalau bapak kan cepat punya sapanya padi, cepat sekali daripada orang teman-teman itu ada yang malas, ada yang itu kan menurut orang ya juga. Ya, itu berapa tahun Pak Man sudah Ya, bisa? sampai 1 tahun sudah punya padi sudah. Tapi Sudah punya padi, sudah punya Ya. sawah yang produktif ya. bersihkan anunya aja itu kita tanam sudah bersih-bersih ya. Artinya kayu-kayu yang besar-besar itu kita bakar-bakar itu. Bibit dari mana dapat Pak Man? Bibit pada waktu itu. Padi Sudah lokal pada disiapkan waktu ya? itu. Padi lokal pada Padi waktu lokal. itu. Padi di sini memang padi lokal pada waktu itu. Yang bisa dipanen dari tanam sampai panen berapa bulan? Oh, itu 6 bulan sekali itu. 6 bulan sekali. Iya. Kayak di Bali kita padi tahunan ya, dibilang ya padi tahunan. Ya. Gitu. Nah, setelah panen pertama sudah punya gabah, di mana kemudian melakukan di mana kemudian melakukan penyosohan gabah. Memang penyasaan itu pada itu sulit untuk menjual, memang agak sulit pada waktu pertama itu. Banyak timun di rumah juga. Waktu untuk menyosoh gabah itu masih tradisional. Ya, kadang-kadang padi itu kan padi kita kan pakai ketam namanya. Kalau di Bali itu, Ani-ani. ya ani-ani itu. Jadi kan kalau bikinkan gabah itu kan digebuk itu ya. Pada waktu pertama itu. Masih ditumbuk ya. Digebuk dengan kelapa itu ya. Jadi supaya jadi ya. Jadi memang kalau pada waktu itu kalau maksudnya kelebihan makan pada waktu itu. Tapi juga sering merantau juga ke keluar. Kita sebagai tukang. Tukang. Paman saya ini adalah seorang tukang bangunan. Sebelum transmigrasi ke Palembang, paman saya bersama ayah saya almarhum adalah tukang undagi yang keliling kampung ya paman ya. Jadi paman
di sini juga menerapkan keterampilan tukang itu ya, Pak? Ya kan banyak di daerah lain tuh orang-orang masuk bikin rumah teran itu ya, jadi buka lahan tuh jadi bikin rumah teran, bikin rumah petugas itu juga. Jadi kan kita borong-borongan itu jauh-jauh tuh, menginap di sana itu. Ya untuk hasil tambahan ya. Ya hasil tambahan jadi itu. Nah ini kan Sumatera Pak Man, hutan ya waktu datang kita nostalgia ke tahun 79. Ada hewan buas atau apa yang pernah dijumpai, Pak Man? Kalau ada kan memang beruang ada kelihatannya, itu memang kenyataan kelihatan kayak yang lain itu. Menyerang manusia nggak beruang itu? Sebenarnya menyerang, tapi kita kan juga diburu juga orang banyak itu. Oh diburu juga beruang itu? Kita ya selain beruang? Kalau kera ke babi itu kan biasa. Ya babi hutan kan masih. Ya dicari padinya, dicari babi itu karena masih hutan di samping-samping itu, monyet banyak. Gitu. Takut nggak melihat hewan-hewan itu? Enggak. Apa senjata waktu itu kalau siang-siangnya kan tidak. Kalau babi, untuk menghindar babi kadang-kadang di samping padi kita kan masih hutan, jadi dikelilingi dengan tali, dikasih jerat kain itu dikasih dengan minyak babi jadinya itu ditiup-tiup kan. Oh nak datang dia babinya ya, kalau ada minyak ya. Gitu. Karena bau minyak ya, babi itu ya, ya mungkin seperti itu. Harimau gitu ada, kawan. Memang pada waktu itu kan ini kan lahan pasang surut. Jadi pas cari daun talas namanya, seperti kalau seperti di apa namanya itu? Keladi. Ya, talas yang dipakai jarit-jarit itu seperti busung itu. Kalau di kan busung apa namanya itu? Ibung. Busung Sulawesi itu. Ya, ibung namanya ibung. Ya itu. Dia kan ke dalam itu. Pas airnya pas surut siangnya itu kelihatannya memang ada injak macan dan ketemu dengan potongan kepala harimau. Ya, bukan kepala harimau, kepala monyet. Jadi mungkin dimakan ya mungkin itulah mangsa oleh harimau itu. Ya yang namanya hutan lebat pasti ya, adalah itu. Sampai sekarang hewan liar yang paling sering muncul di kampung sini apa, Pak? Sekarang memang tidak ada. Ular ya, katanya ular. Kalau ular itu kan biasa di sawah-sawah itu, tapi memang murah tikus juga. Predator alami ya. Kalau umpamanya memang daerah sawit itu memang banyak tuh babinya. Teman-teman sering buru-buru babi ke sana itu di sawit itu ya. Babi hutan. Ya, rombongan dia itu. Selain berburu juga dapat upah ya dari PT. Dapat upah. Dari pengelola. Potong ekornya itu berapa ekor, serahkan ekornya. Ya. Nah, kemudian rumah panggung warga transmigrasi itu bisa bertahan sampai berapa tahun, Pak Man? Sekarang kan sudah banyak rumah-rumah yang terbuat dari beton ya sekarang. Tidak ada rumah panggung lagi saya jumpa di sini. Ya menurut orangnya, kalau orangnya memang ya rajin bekerja, bisa lihat mengatur hasilnya, cepat dibongkar. Kita tidak menunggu itu juga, meskipun masih bagus. Ya itu kisaran berapa tahun mereka sudah bisa memperbaiki rumah? Berapa asli? Tahun ya itu. Kalau Pak Man 10 tahun sudah ganti rumah? Sudah. Sudah ya. Kadang-kadang kalau anak yang kuliah itu tahun berapa itu ya? Tahun 95 udah mulai kuliah ya. Tahun 95 sudah punya rumah pada waktu itu. Artinya sudah tidak rumah panggung lagi? Ya. Sudah rumah beton. Waktu saya ke sini Pak Man, pertama kali tahun 92. Memang pada waktu itu sudah rumah beton ya waktu saya pertama, lupa saya Pak Man. Waktu rumahnya pertama kali ada cagaknya, tapi sudah ada kaca itu papan, tapi tidak pakai kaca. Memang sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan ya, sudah tidak rumah ya asli waktu diberi pemerintah. Ya, memang di sini cari bahan-bahan memang sulit di sini. Jauh deh. Palembang itu. Ya, karena begini teman-teman. Untuk mengirim barang ke sini ya, entah itu sembako, pasir, koral, transportasinya hanya lewat sungai. Jadi harganya ya melambung tinggi. Jadi
beberapa warga di daerah transmigrasi ini sudah saya lihat ini rumahnya sudah terbuat dari beton dan pagar rumahnya juga sudah mirip-mirip di Bali gitu. Listrik tahun berapa dapat listrik di sini? Memang sudah lama saya sudah. Dulu tahun 92 itu kan masih pakai genset. Ya. Masih pakai genset ya, tahun 92. Ya. Tahun 92 pertama kali saya datang ke sini sudah pakai genset. Jadi ngecas aki untuk bisa nonton TV. Ya. Kalau itu kan hitam putih kan. Ya, masih TV hitam putih tahun 92. Nah, kira-kira listrik itu masuk 92, 99, tahun 2000-an ya? Ya mungkin bisa ada 2000-an. Sekitar 2000-an ya. Gitu. Sekarang kalau dulu kan padi tahunan 6 bulan sekali baru. Nah, setelah itu ya jadi kita kan namanya memang petani memang dari Bali. Memang di Bali kan banyak pakai padi umur pendek. Jadi kita terapkan pakai traktor, beli traktor. Sudah bersih kayu-kayunya di sawah itu. Jadi kan kita nanam IR. Jadi teman-teman di sini orang-orang penduduk di sini ikut sekarang itu. Jadi nanam padi macam kita itu. Jadi kita sebagai guru jadi di sini. Kalau orang-orang di sini itu dulu tebas rumputnya. Warga lokal sini ya langsung ditanam umur padi panjang itu. Kalau sudah ada selama ada seram di sini dia berubah, kita ikut jadi sama kita itu begitu. Ya jadi itu. Memang hasil artinya Palembang inilah terang inilah padinya ya. Jadi lumbung padinya. Ya, kalau ada terang ya, Palembang. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak Man. Sekarang berapa bulan sekali bisa panen? Kalau dulu kan 6 bulan. Kalau sekali. Padinya sekarang 3 bulan umurnya. Oh, 3 bulan. Ya, 3 bulan memang setahunnya kita nanam 2 kali. Ya, gitu. Nah, kalau di Bali kita kan sampai begadang tuh petaninya nyari air sampai kelahi gitu kan, sampai ribut-ribut di sawah. Kalau di sini sampai segitunya, Pak? Di sini kan sang surut, airnya memang datang sendiri, dia keluar ya keluar. Kita kalau mau masuk kita kan diatur ke sawah supaya bisa masuk, sudah ada masuk dia kita kasih paralon tuh masuk dia. Setelah di dalam itu kan kita atur supaya jangan keluar itu kan ya, bisa aja, ketinggiannya diatur ya, paralon, ketinggian paralon. Ya, jadi itu berarti enggak begadang ya? Enggak begadang. Nah, jadi selangkah lebih maju ya karena air ya. Kalau di Bali kan kita berbagi air, coba itu berbagi air. Ya, kalau dulu memang kita kalau panen itu pakai ngarit padi biasa digebuk. Nah, setelah mentrep. Ya. Mukul. Ya, setelah itu habis itu pakai teknologi dah doros tadinya kan ya, kalau sebenarnya doros namanya, kalau di sini memang gerendek namanya, lain namanya. Kalau doros di Bali memang dekat jatuh jeraminya. Kalau di sini jauh gitu seperti penjor tuh jauh. Nah, yang bagus tuh. Sekarang kan motor udah ramai nih. Ya. Maaf sahabat, saya potong ya. Sudah terbayang ya panen itu. Dulu kan motor masih jarang. Tempat tinggal dengan sawah itu kan jauh. Untuk mengangkut gabah dari sawah menuju rumah itu pakai apa? Pakai sampan. Kalau di cadang saya pakai sampar tuh. Kita punya sampar pada waktu itu. Rakit istilahnya. Ya, isinya cuma 5 karung itu. 7 karung paling banyak. Kecil. Kalau pamannya yang padi yang banyak itu kita ketek itu disewa tuh ya. Kan banyak punya ketek ini dia. Perahu, sahabat. Ya, perahu itu ya. Ketek itu yang ada mesinnya itu. Ya. Oh, berarti Pak Man juga punya sampan punya. Ya, gitu ya. Beli apa bikin sendiri? Beli. Nah, ya. Sekarang kalau panennya sudah berubah sekarang. Pakai motor. Ke tracer sekarang panennya. Oh ya, panen. Pakai ada mesin langsung keluar gabah sekarang. Langsung dikarungin. Ya, langsung dikarung keluar. Memang dibawa dikarung langsung. Ya besok nanti besok panen nanti ketemu. Maksudnya gini. Ngangkut hasil panen dari sawah ke rumah. Sekarang pakai motor. Pakai motor. Oh gitu. Nah, kalau dulu kan Pak Man 2 hektar tuh dapat jatah ya dari pemerintah. 1 hektar sudah dalam bentuk
lahan, 1 hektar harus merabas hutan, tempat tinggal juga dapat 1 hektar. Ada 25 are. 25 are. Nah sekarang sudah berkembang menjadi berapa hektar? Pak? Kalau hitung-hitung nanti ya, kalau hitung-hitung, kalau hitung saya ini, kalau saya di sana, kalau sawah aja 7 hektar, kalau karet 1 hektar, sawit ada 2 hektar. Itu modalnya dari 2 hektar ya, dari jatah pemerintah. Ya, jadi begitu sahabat Kuku TV, sepanjang kita gigih, sepanjang kita kuat berusaha, sepanjang kita punya tekad, pasti akan berhasil. Nah, paman saya ini dari tahun 79 sampai tahun ini masih bertahan di sini. Sementara keluarga kita yang dari Kuku sudah ada yang pulang kampung. Ya, kalau anak itu sekarang sudah jadi guru, sudah PNS, tuh jadi nanti bisa kita nyekolahkan anak sekarang di sini. Gitu. Ya. Kayak cucung-cucung itu sudah bisa kuliah, gitu lah. Termasuk saya juga bisa diberangkatkan ke sini oleh paman saya. Nah, begitu sahabat Kuku TV. Besok kita tonton lagi obrolan-obrolan saya seputar di daerah transmigrasi ini ya sahabat. Sampai jumpa, semoga menginspirasi.